Baik. Assalamualaikum, salam sejahtera. Eee, Perkenalkan saya Fadil Izhar Tarigan dari jurusan Teknik Tenaga Listrik NIM 1802013. Kali ini akan, eee, mendemonstrasikan penggunaan dari osiloskop dan sinyal generatornya. Baik, yang pertama mungkin, saya ingin mereview dulu bahwa untuk, sinyal generator di atas ini sebagaimana terlihat bahwa generator memiliki spesifikasi, yaitu ada frekuensi select ya, pemilihan frekuensi, kemudian ada waveform select atau bentuk dari gelombang, kemudian ada frekuensi multiplier, pengali ya, faktor pengali dari frekuensi yang kita pilih setelah kita memilih beberapa pilihan dari sini, kemudian ada DC offset untuk mengatur ketinggian dan kerendahan dari sinyal itu, dan ada amplitude ya, untuk melihat nilai amplitudo dari tegangan pada sinyal yang diberikan. Nah, sementara untuk di bawah ini bisa kita lihat ada vertical position atau vertical post singkat. Jadi ini juga melihat pergeseran naik dan turun dari sinyal. Begitupun dengan horizontal position, yaitu untuk melihat pergeseran kanan dan kiri secara horizontal dari sinyal yang kita amati. Nah, di sini ada volts per division, jadi setiap satu kotak ya, setiap satu kotak dari layar ini ya, itu mewakili berapa volt gitu, dan volts ini dia ke atas ya. Jadi sumbu vertikal ini merupakan sumbu nilai dari volt. Nah, kalau kita lihat ini ada 2 kotak menuju amplitudo ya. Nah, dan setiap division-nya, setiap satu kotaknya itu 2 volt. Berarti 2, 2, berarti ada 4. Nilainya berarti 4 volt. Karena setiap satu kotaknya 2 volt untuk di vertikal ya, sumbu vertikal. Kemudian untuk time per division, dia menunjukkan waktu ya untuk horizontal. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya untuk 1 mili tidak stabil ya, gitu, karena terlalu ini ya, terlalu cepat mungkin kita atur sehingga kondisi sinyalnya itu stabil ya. Stabil dalam artian mudah diamati nilai-nilainya. Nah, kemudian untuk trigger ini apa sih? Jadi trigger ini adalah semacam filter gitu buat sinyalnya, sehingga dia bisa diamati pada kondisi seolah-olah sinyal itu berhenti. Karena kalau kita lihat ya, nah kalau kita lihat sinyal itu nih, ketika trigger, bisa lihat di layar ya, ketika batas trigger yang bawah itu kita jauhkan ya, sinyal ini dia berlanjut gitu ya, looping gitu, dan sulit bagi kita untuk mengamati. Karena sinyalnya terus looping, tak berhenti memberikan data per waktunya. Nah, karenanya kita naikkan sumbu triggernya sehingga kita bisa lihat di sini. Ya ada kondisi ini ya, kondisi di mana trigger itu mampu ya merepresentasikan ya, memberikan sinyal gitu. Nah, kalau kita ganti triggernya yang falling ya, ini yang
Oke, jadi trigger yang falling ini kurang lebih maksudnya kondisi dari sinyal atas dua sumbu trigger yang bertemu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya trigger ini ya ketika kita letakkan di sini ya. Nah kemudian ini kan agak sedikit susah karena titik 0,0 tidak dilintasi. Nah karenanya kita cari kondisi di mana 0, itu bisa mempermudah sebagai acuan tadi. Kita bisa mungkin menggunakan horizontal position. Nah, begini kita bisa juga. Jadi satu gelombangnya agak ini ya. Satu gelombangnya justru satu kotak, dua kotak setengah. Satu kotak itu adalah 20 milisekon, berarti 50 milisekon untuk time. Kita ganti kali, wah ini terlalu banyak. Kalau 10 milisekon enak nggak ya? Oke, jadi ini agak ini nggak menarik. Volts-nya kalau kita rendahkan. Oke, jadi terlalu ini cepat tampaknya. Karena dia 1 volt per division ya, per kotak. Jadi ada 4 kotak. Karena kita lihat juga di sini ada 4 volt. Oke, jadi ya kurang lebih 2 volt. Nah, terus jika kita berpindah sedikit ke sinyal generator di atas ini, tadi kita memilih bahwa frekuensinya itu adalah 10 Hz. 10 Hz dengan frekuensi multiplier 1, berarti 10 kali 1 ya, karena nilai K konstanta multiplier 1. Kemudian isi offset ini untuk melihat ya menaik atau menurunkan dari ini. Ya, bisa lihat di sini sinyalnya itu bergerak ke atas ya. Maksudnya atas di sini sinyalnya itu titik keseimbangan osilasinya itu tidak berada pada sumbu X kita angkat gitu. Atau bisa dibilang ada ini ya stimulus dari voltase di sana gitu di DC option ini. Nah, amplitudo ini tadi sederhana bahwasannya menunjukkan amplitudo ya, nilai terbesar gitu. Nilai terbesar, simpangan paling terbesar lah dari sinyal. Jadi bisa kita setting anggaplah di 2 gitu. Nah, kita perhatikan semakin kecil ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat ini kan frekuensinya 10 Hz. Dengan frekuensi multiplier 1 gitu. Ya kurang lebih seperti itu yang teknis 10 Hz. Kemudian kalau kita ganti di 1. Nah, ini yang terjadi. Ketika kita rubah ke 1 kHz ya, 1000, ya tentu akan 1000 kali yang lebih osilasi di sana. Jadi caranya gimana? Ya berarti time-nya harus kita ubah di situ. Oke, ini tampaknya sangat ini. Maksudnya time-nya dirubah, kita harus lihat ya waktu yang menampilkan sinyal ya, grafik sinyal lebih stabil gitu. Definisi stabil tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Maksudnya nilainya mudah untuk diamati. Nah, ini mungkin bisa, tapi tampaknya yang 0,5 mili lebih oke, ini lebih enak. Di mana kita mungkin horizontal pose-nya ke kiri sedikit.
Aduh, nggak bisa ya. Oke. Nah, siap. Jadi 0,0 itu titik ini ya, titik awal. Jadi ada dua kotak untuk satu gelombang. 0,5 mili time per division. Satu, berarti ini berapa? Satu ya. 0,5 kali 2, 1 mili. Sekon untuk periodenya. 1 milisekon. F itu kan 1 per T, 1 per 1 mili 10 min 3. Nah, benar nih. Ini sudah benar nih. Ini kan 0,5 kalikan 2, 1 mili ya. 1 mili kan 10 min 3. Frekuensi adalah 1 per T, 1 per periode. 1 per 10 min 3 berarti 10 pangkat 3. 1 kilohertz. Nah, benar. Berarti sudah benar apa ya, tampilan ya dari layar ini. Nah, bagaimana jika kita kalikan dengan 100? Wah, ini tentunya 100 kali lebih ini, lebih lebih banyak osilasinya gitu, per waktunya. Ya kita harus menaikkan juga dong ininya, time per division, biar lebih enak gitu kan. Mungkin di sini kali ya. Oke, mungkin volts per divisionnya coba kita turunkan. Oke, tampaknya makin ini ya. 2 berarti terus oke. Mungkin amplitudenya kita coba kurangi. Oke, ternyata kestabilannya cukup ini ya kalau yang 100.000. Oke, kita coba stabil aja dulu di 1. Oke, ini diisi offsetnya udah 0. Hmm. Hmm. Wah, semakin ke 10-20 time per divisionnya, karena kan kalau kita makin besar berarti kita melihat ini ya, interval yang lebih lebih luas gitu penglihatannya. Kita ingin melihat lebih sempit ya. Nah, ini kan berarti lebih luas nih kita melihat sinyalnya gitu. Nah, kita ingin melihat lebih sempit berarti ya di sini harus, atau ketika ini apa yang terjadi? Wah, wah, oke. Cukup ini ya, sedikit tidak teramati ya. Berarti ini stabilnya gini kan? Benar. Bentar, dia
F-nya itu tadi 100.000 berarti 10 min 5. 1/10. Oh, ini justru nggak bisa, nggak dapat. Kalau 1 mili, ya sama di sini, Mbak. Gimana kalau kita turunin? Waduh, makin ini ya, makin kurang stabil ya. Oke. Kalau isi offsetnya min 1, dia makin turun gitu. Ada 100 kali lipat untuk pengamatan waktunya. Oh, berarti paling stabil 50 mili ya. Ini makin banyak. 0,5 di itu 50. Triggernya kita coba udah pas. Jadi di tengah. Amplitude. Oke. Ya, jadi kurang lebih seperti itu demonstrasi dari osiloskop dan sinyal generator. Kita sudah membahas tombol-tombol yang terdapat pada kedua fungsi, kemudian tadi kita juga sudah mencoba frekuensi ya, beberapa frekuensi dengan mencoba menganalisis secara sederhana sinyal-sinyal yang ditampilkan. Kita juga sudah melihat bahwa dari perbedaan frekuensi selection tadi ya, ternyata untuk yang 100.000 ini sinyalnya cukup sangat rapat ya gitu, bahkan bisa dibilang agak sulit untuk ditentukan gitu. Baik, mungkin itu dulu penjelasan singkat demonstrasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal, selamat sampai jumpa kembali.